Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini merupakan pertemuan pertama untuk perkuliahan Perpindahan Panas 2. Nah, hari ini saya akan bahas kontrak perkuliahan ya, di mana Anda harus memahami aturan main ya untuk perkuliahan hari ini. Ya, perkuliahan Perpindahan Panas 2 itu diampu oleh saya dan Pak Reza ya. Ada tim teachingnya. Sebelum saya akan perkenalkan diri dulu, karena ada beberapa mahasiswa yang belum ketemu saya ya di semester sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Bobby Swehendra ya. Ini nomor NIP saya ya. Kemudian nomor NIP saya ini, kemudian nomor INDN saya, NIDN saya, kemudian kontak WA dan email. Jadi ketika Anda ingin konsultasi secara personal bisa saja menghubungi WA saya dan email. Kemudian riwayat pendidikan, saya S1 di teknik mesin di UNS tahun 2010 ya, Universitas 11 Maret. Kemudian S2 juga di kampus yang sama, yaitu lulus tahun 2012. Kemudian sempat 8 tahun di dunia industri, baru kan tahun 2021 sudah fokus mengajar di Unsika ya. Jadi sempat terjun di dunia industri 8 tahun, hampir 9 tahun ya. Baru tahun 2021 sudah mengajar di Unsika. Oke. Kemudian untuk topik yang dibahas ya, untuk di Perpindahan Panas ini yaitu kita bahas tentang konveksi ya. Nah, perpindahan panas konveksi ini nanti ada beberapa saya pecah. Pertama, fundamental of convection. Ini konsep dasar yang dibahas dulu sebelum menginjak ke topik selanjutnya. Kemudian konveksi pada aliran eksternal yang nanti dibahas di plat ya, di aliran pada plat, kemudian aliran pada silinder dan bola. Kemudian membahas konveksi di internal flow atau aliran internal, misalnya aliran dalam pipa ya. Jadi ini internal flow force convection. Setelah force convection dibahas natural convection atau konveksi bebas atau konveksi alami ya, tanpa ada fan maupun tanpa ada blower atau ada pompa ya untuk menggerakkan fluida. Ini murni alami ya. Oke, setelah natural convection, Anda akan pelajari boiling dan kondensasi ya, pendidih dan kondensasi. Kemudian terakhir ada aplikasi pada alat penukar kalor yaitu heat exchanger. Ini beberapa topik yang akan dibahas insya Allah di mata kuliah Perpindahan Panas 2. Oke, kemudian buku yang dipakai yaitu buku single ya, saya pakai buku single. Itu yang buku utamanya. Kemudian tidak menutup kemungkinan saya akan membahas memakai buku Inkopera ya sebagai tambahan dan buku lainnya ya, J.T. Holman dan lain-lainnya ya. Namun utamanya buku single ya. Untuk soft copy-nya nanti bisa saya share di grup ya, di grup WA maupun di LMS-nya. Kemudian kontrak belajar ya, ini sangat penting yang harus Anda pahami. Perkuliahan Perpindahan Panas 2 akan dilaksanakan dengan metode blended learning yaitu LMS ya, learning management system ya, berupa sinkronus yaitu tatap muka menggunakan media Google Meet atau sesuai dengan jadwal yang diberikan atau sesuai dengan kesepakatan ya, kita tatap mukanya atau meeting Google Meet-nya. Kemudian asinkronus ya, ini Anda belajar dengan melihat video atau media YouTube yang saya berikan videonya di LMS maupun materi PowerPoint ya yang saya berikan di LMS. Jadi bisa sinkronus maupun asinkronus. Informasinya ya, kita ada 16 pertemuan di mana ini ada 1 UTS ya. 1 UTS, satu lagi UAS ya, sisa 16 pertemuan. 14 pertemuan. Di mana 14 pertemuan ini 7 asinkronus dan 7 sinkronus. Berarti kita untuk total sinkronus 7 pertemuan ya.
kemudian asinkronus kita 7 pertemuan ya. Jadi harapkan dengan sinkronus dan asinkronus Anda bisa optimal dalam menerima atau memahami materi yang diberikan ya. Kemudian yang nomor 2, mahasiswa wajib mengikuti baik ya kuliah secara sinkronus maupun asinkronus ya. Jadi wajib ya mengikuti sinkronus maupun asinkronus. Kemudian yang ketiga, mahasiswa wajib mengerjakan tugas kuliah yang diberikan oleh dosen pengampu ya. Ya, nanti tugas apa saja nanti saya share di next slide ya. Jadi wajib mengumpulkan, mengerjakan, selain mengumpulkan ya kualitas yang Anda kerjakan pun juga Anda harus buat ya. Ya tidak sekedar mengumpulkan tapi kualitas dari tugas Anda itu harus dicermati lagi ya. Kemudian sistem penilaiannya di sini ada UTS ya dengan bobot 15%, UAS 25%, kemudian quiz 10% dan proses 50%. Apa yang dalam proses itu yaitu tugas individu berupa ya di 50% proses ini terdiri dari 20% tugas mingguan ya, ini tugas individu nanti saya berikan di tiap minggu, weekly test namanya ya. Kemudian review jurnal ini satu kali saja ya, satu kali saja. Ini di akhir perkuliahan Anda mereview jurnal ya, itu bobot 10%. Kemudian tugas kelompok ini satu kali saja ya, ini 20% ya, 20% ya, di total 20, 10, 20, 50% ya. Oke, kemudian untuk nilainya ya A sampai E, dimana standar kelulusannya C ya, Anda minimal C untuk lulus. Jadi ketika di bawah 5,5, 54 katakanlah sudah di adjustment D ya. Saya harapkan Anda lulus ya, tidak ada yang gak lulus ya harapannya ya. Namun Anda harus menargetkan lulus ya dengan submit, mengerjakan, mengikuti perkuliahan sesuai dengan kontrak belajarnya yang saya share di set sebelumnya ini. Oke, kemudian itu saja untuk kontrak belajarnya ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.